aku juga pernah dengar mitos nih. Katanya kalau kita bikin rutinitas kayak gitu, nanti bayi jadi manja dan tergantung sama ritualnya. Iya, memang niatnya baik, tapi bisa jadi bahaya. Kalau bayi berguling dan wajahnya ketutup benda empuk, itu bisa membahayakan pernapasan. Wajar banget kalau panik. Tapi penting juga buat membedakan jenis tangisan. Apakah karena lapar, popok basah, terkejut, atau hanya sekadar transisi antar fase tidur. Itu metode yang dikenal dengan istilah cry it out. Tapi aku pribadi cenderung tidak menyarankan pendekatan itu di usia dini. Halo, bunda-bunda hebat, ayah-ayah siaga, dan semua pendengar setia Ruang Bunda. Senang sekali bisa ketemu lagi di ruang ngobrol hangat kita. Tempat di mana semua cerita soal kehamilan, bayi, dan menjadi orang tua bisa kita bahas bareng-bareng tanpa menghakimi dan tanpa bikin stres. Hari ini kita akan bahas topik yang, jujur aja, sering banget bikin para orang tua baru begadang dan stres. Rutinitas tidur bayi. Wah, ini topik yang bisa bikin senyum, tapi juga bisa bikin ingin nangis tengah malam ya. Dan seperti biasa, aku nggak sendirian. Udah hadir bareng aku di studio, narasumber kesayangan kita. Beliau adalah seorang dokter anak yang udah belasan tahun mendampingi orang tua dalam fase-fase penuh drama, tapi juga penuh cinta ini. Halo, Dokter Reza. Hai Nadia. Hai juga untuk semua pendengar Ruang Bunda. Wah, senang sekali bisa balik lagi ngobrol bareng. Dan topiknya kali ini tuh salah satu yang paling sering banget ditanyain sama orang tua baru loh. Iya ya, kayaknya semua orang tua pasti pernah ngerasain malam-malam penuh drama. Bayi yang nangis terus, atau nggak mau tidur meski udah dini hari. Betul. Dan seringkali bukan karena bayinya nakal atau rewel tanpa sebab, tapi karena memang belum ada rutinitas yang menenangkan. Nah, itu yang akan kita bedah pelan-pelan hari ini. Yes, kita akan kupas dari kenapa tidur itu penting. Sampai gimana sih cara bikin rutinitas tidur yang lembut tanpa bikin stres. Yuk langsung aja kita mulai pertanyaan pertama. Oke dok, pertanyaan pertama, emangnya kenapa sih tidur itu penting banget buat bayi? Bukannya bayi itu emang udah tidur hampir seharian? Nah, ini pertanyaan klasik tapi penting banget. Emang betul, bayi baru lahir itu bisa tidur 14-15 jam per hari, bahkan lebih. Tapi tidur bayi itu bukan cuma soal istirahat ya. Tidur itu bagian dari proses tumbuh kembang mereka. Maksudnya tumbuh kembang secara fisik? Fisik, iya. Tapi juga perkembangan otak. Saat bayi tidur, tubuh mereka memproduksi hormon pertumbuhan. Tapi yang lebih luar biasa lagi, di dalam otaknya sedang terjadi pemrosesan informasi. Apa aja yang dia lihat, dengar, dan rasakan sepanjang hari, itu semua dirapikan di otaknya saat tidur. Wow, jadi tidur itu kayak file organizer buat otak bayi ya? Tepat sekali. Kalau bayi kurang tidur, efeknya bisa muncul dalam bentuk rewel, mudah kaget, nggak fokus saat menyusu atau bermain. Dan itu juga berdampak ke orang tua. Karena kalau bayi rewel, orang tua juga jadi lebih cepat stres, emosi naik turun, bahkan bisa kena baby blues. Dan aku pernah dengar, banyak orang tua yang mikir, bayi kan bisa tidur kapan aja, nggak perlu dijadwal. Itu bener nggak dok? Itu mitos ya. Memang bayi tidur banyak, tapi tanpa rutinitas, tidur mereka jadi acak dan seringkali nggak nyenyak. Misalnya tidur 15 menit, bangun, nangis, lalu tidur lagi setengah jam. Itu bisa bikin siklus lelah tapi nggak puas, baik buat bayi maupun orang tuanya. Oh, jadi walau bayi tidur banyak, kualitas dan polanya tetap penting? Betul, dan disinilah rutinitas tidur punya peran besar. Dia bukan pengatur jadwal kaku, tapi semacam sinyal bagi bayi bahwa oke, ini waktunya tenang, waktunya tidur. Bayi belajar merasa aman dan tahu apa yang akan terjadi. Aduh, jadi berasa bersalah nih. Kayaknya aku dulu sempat asal-asalan banget soal jam tidur anak. Nggak apa-apa, Nat. Justru itulah kenapa kita ngobrol hari ini untuk saling belajar dan saling menguatkan. Semua orang tua pernah bingung. Yang penting sekarang kita tahu dan bisa mulai pelan-pelan membentuk pola yang sehat. Setuju banget. Oke, berarti tidur itu bukan cuma soal ngantuk, tapi proses penting yang bantu bayi tumbuh, belajar, dan tenang. Betul. Nah, ini dia. Pertanyaan yang sering banget mampir di DM aku. Perlu nggak sih bayi dikasih jadwal tidur? Atau biarin aja dia tidur sesuai ritmenya? Pertanyaan bagus, dan jawabannya agak iya dan tidak ya. Maksudnya begini, bayi memang punya ritme biologis yang unik. Apalagi di awal-awal baru lahir sampai usia 3 bulan, ritme sirkadiannya belum terbentuk. Mereka belum bisa bedain siang dan malam. Jadi bayi 0-3 bulan emang wajar banget kalau tidurnya acak-acakan ya? Wajar banget. Tapi sejak usia 6 minggu ke atas, kita udah bisa bantu dia
membentuk pola. Bukan dengan jadwal ketat, tapi dengan kebiasaan yang konsisten. Misalnya tidur siang setelah menyusu dan main sebentar, atau tidur malam setelah mandi hangat dan dibacain cerita. Tapi kan kadang kita takut kalau dijadwalin nanti malah bikin stres. Jadi kayak harus disiplin terus. Nah, itu juga mitos umum. Rutinitas bukan berarti harus pukul 7 malam tidur setiap hari, tapi lebih ke urutan kegiatan yang dikenali bayi. Misalnya, lampu diredupkan, suara jadi lebih pelan, pelukan, lalu nyusu. Bayi belajar, oh ini waktunya tenang. Jadi bukan soal jamnya, tapi polanya? Persis, karena bayi belum bisa baca jam, tapi dia sangat sensitif terhadap pola dan suasana. Makanya rutinitas yang lembut dan konsisten bisa bantu dia menenangkan diri lebih cepat. Terus, kapan sih waktu terbaik untuk mulai bikin rutinitas tidur? Kalau aku biasanya menyarankan mulai perlahan sejak usia 6 minggu ke atas, tapi jangan langsung berharap hasil instan ya. Ini proses bertahap. Fokusnya bukan bikin bayi tidur sendiri dalam seminggu, tapi bikin suasana tenang dan bisa diprediksi. Dan tiap bayi pasti beda-beda juga ya? Iya banget, ada bayi yang langsung cocok sama rutinitas, ada yang butuh adaptasi lebih lama. Yang penting, orang tua konsisten, fleksibel dan penuh empati. Aduh, jadi pengen peluk semua orang tua yang lagi bergadang deh. Tapi pelan-pelan, dengan pendekatan yang lembut dan penuh kasih, bisa banget tercipta malam yang lebih tenang buat bayi dan orang tua. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar jika Bunda punya pertanyaan atau saran. Oke dok, kita udah bahas tidur dan soal pola atau ritme tidur bayi. Sekarang masuk ke inti banget dari obrolan kita hari ini, rutinitas tidur. Tapi, sebenarnya rutinitas tidur itu apa sih dok? Kok kesannya kayak formal banget? Rutinitas tidur itu sebenarnya serangkaian aktivitas sederhana yang dilakukan secara konsisten sebelum waktu tidur untuk memberi sinyal ke bayi bahwa, hey, ini waktunya istirahat. Jadi bukan soal jadwal yang harus jam 7 siang langsung tidur? Betul, lebih penting urutannya daripada jamnya. Contohnya rutinitas bisa dimulai dengan mandi air hangat, lalu pakai baju tidur, menyusui atau minum susu, pelukan sambil dinyanyiin lagu lembut, lalu ditaruh di tempat tidur. Lakukan itu setiap malam dalam urutan yang sama. Lama-lama bayi akan nangkep sinyalnya. Kayak semacam kode alam ya buat bayi. Oh, kalau udah dipeluk, dinyanyiin, lampu diredupkan. Berarti mau tidur, begitu? Iya. Dan rutinitas ini tuh ngasih rasa aman ke bayi. Karena dia tahu apa yang akan terjadi. Di dunia bayi yang masih baru banget, rutinitas itu seperti jangkar bikin mereka merasa stabil dan tenang. Berarti penting ya, buat orang tua punya rutinitas yang nggak terlalu ribet tapi konsisten. Sangat penting, nggak usah terlalu panjang juga cukup. Yang penting aktivitasnya tenang dan repetitif. Kalau terlalu panjang atau heboh, malah bisa overstimulating. Overstimulating tuh kayak terlalu banyak rangsangan. Iya, misalnya main kejar-kejaran sebelum tidur, nonton video dengan suara keras, atau ganti aktivitas terus-menerus. Itu bikin otak bayi malah makin aktif, susah tenang. Oh iya. Dan aku juga pernah dengar mitos nih. Katanya kalau kita bikin rutinitas kayak gitu, nanti bayi jadi manja dan tergantung sama ritualnya. Itu gimana dok? Itu salah kaprah ya. Bayi itu memang butuh bantuan untuk belajar menenangkan diri. Rutinitas bukan bentuk manjakan, tapi membangun keterampilan emosional. Justru dengan rutinitas, anak bisa belajar tidur lebih mandiri dalam jangka panjang. Jadi kalau aku punya rutinitas, peluk nyanyi, peluk lampu mati, itu bukan ngebentuk ketergantungan. Tapi malah ngasih rasa aman dan stabil? Betul. Bayi butuh predictability. Dan predictability itu bukan berarti rigid. Kita bisa fleksibel kalau kondisi nggak memungkinkan, tapi upayakan intinya tetap sama. Wah, ini bikin aku pengen langsung bikin rutinitas tidur yang manis dan tenang malam ini juga. Boleh banget. Mulai dari hal kecil, tapi lakukan secara konsisten. Nah, rutinitas udah dibahas. Sekarang kita masuk ke elemen penting lainnya. Lingkungan tidur. Seberapa penting sih suasana kamar buat tidur bayi? Wah, sangat penting ya. Bayi itu sangat peka terhadap cahaya, suara, suhu, dan bahkan bau. Jadi menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan aman, itu langkah besar untuk tidur yang berkualitas. Oke, mari kita bahas satu-satu ya dok. Mulai dari cahaya. Cahaya sebaiknya diredupkan menjelang tidur. Cahaya sebaiknya diredupkan menjelang tidur. Itu membantu tubuh bayi memproduksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh merasa ngantuk. Kalau lampu terang terus, tubuh bingung kapan waktunya tidur. Jadi malam redup, siang terang ya? Tepat. Ini juga membantu bayi belajar membedakan siang dan malam. Siang biarkan ruangan terang dan beraktivitas, malam lebih tenang dan minim cahaya. Kalau suara gimana dok?
Banyak banget yang pakai white noise sekarang. White noise bisa bantu banget, terutama untuk bayi yang mudah terbangun oleh suara kecil. Tapi jangan terlalu keras. Idealnya di bawah 50 desibel seperti suara hujan rintik atau AC. Dan untuk tempat tidurnya sendiri, apa yang perlu diperhatikan? Tempat tidur bayi harus aman dan kosong. Maksudnya tanpa bantal besar, boneka, atau selimut tebal. Kasur harus rata dan padat. Posisi tidur terbaik, telentang. Ini penting banget untuk mencegah risiko SIDS atau sindrom kematian mendadak pada bayi. Wah, banyak banget orang tua yang masih suka naruh selimut atau boneka buat bikin nyaman. Iya, memang niatnya baik, tapi bisa jadi bahaya. Kalau bayi berguling dan wajahnya ketutup benda empuk, itu bisa membahayakan pernapasan. Ada juga yang bilang bayi harus tidur di tempat yang gelap, total, dan hening banget. Itu benar nggak? Itu tergantung bayi ya. Tapi nggak semua bayi butuh kegelapan total. Beberapa justru merasa tenang dengan cahaya redup. Intinya bukan harus ekstrem, tapi konsisten. Kalau tiap malam selalu pakai lampu tidur dan suara lembut, itu cukup. Jadi lingkungan tidur ideal. Lampu redup, suhu sejuk, suara tenang, kasur aman. Simple tapi penting banget. Betul, dan jangan lupa kenyamanan psikologis juga penting. Pelukan hangat sebelum tidur, kata-kata lembut, itu semua bagian dari menciptakan ruang aman untuk tidur. Kebayang suasana kamar yang damai banget. Sekarang masuk ke bagian paling real. Karena seindah apapun rutinitas dan kamar, tetap aja bayi bisa bangun tengah malam dan menangis. Itu gimana, Dok? Dan itu sepenuhnya normal. Terutama di bulan-bulan awal, bayi memang sering bangun malam. Mereka punya siklus tidur yang lebih pendek dari orang dewasa dan sering terbangun di antara siklus itu. Tapi pasti orang tua langsung panik. Kenapa nangis lagi? Kurang apa? Sakit nggak? Dan seterusnya. Wajar banget kalau panik. Tapi penting juga buat membedakan jenis tangisan. Apakah karena lapar, popok basah, terkejut, atau hanya sekadar transisi antar fase tidur. Kalau cuma terbangun sebentar, apa perlu langsung diangkat dan digendong? Belum tentu. Kadang bayi hanya bergeliat atau mengerang, tapi bisa kembali tidur sendiri. Kalau langsung diangkat, setiap kali ada suara, malah bisa mengganggu proses belajar tidur mandiri. Jadi boleh nunggu dulu sebentar? Boleh banget. Observasi dulu. Lihat apakah bayi beneran bangun, atau hanya setengah sadar. Kalau tangisnya semakin kencang, baru kita respon. Nah, ini juga nih, banyak yang bilang, biarkan aja bayi menangis, nanti juga tidur sendiri. Gimana pendapat dokter soal metode itu? Itu metode yang dikenal dengan istilah cry it out. Tapi aku pribadi cenderung tidak menyarankan pendekatan itu di usia dini. Bayi masih belajar merasa aman. Kalau kita biarkan menangis terlalu lama tanpa respon, bisa membingungkan dan merusak rasa aman itu. Jadi tetap tanggap ya, tapi jangan langsung panik juga. Betul, kunci utama empati dan keseimbangan. Kita bisa hadir tanpa harus langsung mengguncang semua rutinitas. Pelan, tenang, penuh kasih. Itu bisa menenangkan bayi jauh lebih efektif daripada respon panik. Wah, aku jadi belajar banyak hari ini. Ternyata menangis malam itu bukan tanda gagal, tapi proses alami. Banget. Dan semakin orang tua memahami itu, semakin bisa menerima prosesnya dengan tenang. Oke dok, soal apa yang bisa dilakukan untuk bantu bayi tidur lebih nyenyak. Tapi, sejujurnya aku yakin banyak dari kita juga pernah atau sedang melakukan hal-hal yang tanpa sadar justru mengganggu tidur bayi. Bisa dibahas nggak, Dok? Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Wah, ini penting banget, Nat. Karena kadang kita niatnya baik, mau bantu bayi tidur cepat, tapi cara kita justru membuat bayi semakin sulit tidur. Yuk kita bahas beberapa yang paling umum. Sip. Yang pertama, Dok. Yang paling sering memberi stimulasi terlalu dekat dengan waktu tidur. Misalnya mengajak bayi bermain aktif atau nonton video dari gawai, bahkan hanya sekadar menyalakan lampu terang sambil ketawa ke TV di dekatnya. Aduh. Guilty. Kadang kita pikir biar dia capek, nanti gampang tidur. Tapi ternyata malah kebalik ya. Iya, otak bayi justru jadi terlalu aktif, dan itu bikin mereka kesulitan menenangkan diri. Apalagi kalau dilakukan menjelang waktu tidur. Harusnya malah justru masuk ke suasana yang lebih kalem. Oke, yang kedua? Mengganti rutinitas terlalu sering. Misalnya, malam ini rutinitasnya mandi nyanyi peluk, besok diganti dengan main dulu, terus keliling rumah baru disusui. Bayi jadi bingung. Ingat, mereka belajar dari pola. Kalau polanya berubah terus, rasa aman juga ikut goyah. Jadi kalau sudah nemu formula yang cocok, jangan buru-buru diubah ya? Tepat. Kecuali ada alasan kuat, misalnya kondisi kesehatan. Tapi secara umum, bayi butuh konsistensi yang repetitif. Yang ketiga, mungkin soal kebiasaan menidurkan bayi dengan cara tertentu? Benar.
Terlalu bergantung pada satu cara menidurkan bayi, misalnya selalu digendong sambil jalan-jalan, atau selalu harus menyusu sampai tertidur. Boleh banget dilakukan sesekali, apalagi di fase awal. Tapi seiring waktu, bayi sebaiknya belajar juga untuk bisa tenang sendiri di tempat tidur. Tapi kalau dibiarkan tidur sendiri dari awal, nanti nggak merasa ditinggalkan, Dok? Itulah pentingnya rutinitas. Kita bantu dia tenang dulu, kita hadir, kita peluk, kita nyanyikan. Lalu saat ia mulai mengantuk, kita letakkan di tempat tidur. Kalau nangis, kita hadir. Proses ini disebut responsive settling. Kita tetap responsif tanpa harus terus-menerus menggantungkan diri pada satu teknik. Jadi balance ya, nggak terlalu cepat melepas. Tapi juga nggak terlalu lekat sampai bayi nggak bisa tidur tanpa bantuan. Ya, intinya bantu bayi mengenal berbagai cara untuk merasa nyaman. Terus soal waktu tidur. Masih banyak yang mikir kalau bayi capek banget, nanti tidurnya bakal lebih lama dan nyenyak. Itu mitos juga ya? Betul, itu mitos. Bayi yang terlalu capek justru akan lebih rewel, susah tidur, dan bangun lebih sering di malam hari. Ini disebut overtired, jadi pastikan bayi nggak terlalu lama terjaga. Ada istilahnya wake window, jendela bangun sesuai usia bayi. Jadi lebih baik tidur lebih awal daripada maksain bayi tahan sampai malam? Benar, bayi yang tidur lebih awal dengan rutinitas tenang, justru biasanya tidur lebih nyenyak dan lama. Sekarang, yang paling menyentuh buat aku. Karena aku tahu banyak orang tua yang udah coba semuanya, rutinitas, kamar tenang, white noise, pelukan, tapi tetap aja bayi mereka nggak tidur sesuai harapan. Gimana, Dok? Harus apa? Wah, ini penting banget. Karena satu hal yang kadang lupa kita ingat adalah setiap bayi itu unik. Tidak ada satu pendekatan yang berhasil untuk semua anak. Jadi, nggak apa-apa kalau rutinitas si A beda sama si B. Sangat nggak apa-apa. Yang penting adalah keselarasan antara karakter bayi dan gaya pengasuhan orang tuanya. Ada bayi yang butuh lebih banyak pelukan, ada yang mudah tenang dengan suara, ada yang harus benar-benar gelap, ada juga yang butuh lampu tidur. Dan ada juga orang tua yang, realitanya nggak bisa ideal. Misalnya punya 2 anak, atau tinggal di rumah kecil, atau punya pekerjaan malam. Ya, karena itu penting juga untuk fleksibel dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Rutinitas tidur bukan soal keindahan visual seperti di Instagram, tapi soal menciptakan kenyamanan emosional. Kadang orang tua juga nggak ngerasa bersalah banget kalau bayinya belum bisa tidur nyenyak. Padahal, mungkin memang fase bayinya lagi seperti itu. Ya, dan perasaan bersalah itu seringkali malah memperburuk stres. Padahal, bayi sangat bisa menangkap energi orang-orang tuanya. Kalau orang tuanya gelisah, mereka pun ikut gelisah. Jadi penting juga jaga kesehatan mental orang tua. Tidur yang cukup, support system yang sehat saling gantian dengan pasangan, itu semua bagian dari ekosistem tidur yang baik. Karena nggak ada gunanya bayi tidur 8 jam kalau ibunya menangis sendirian di kamar mandi karena kelelahan. Aduh, itu barusan langsung nusuk, Dok. Dan aku bilang gitu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk bilang, kamu tidak sendiri. Semua orang tua pernah melewati fase begadang. Yang penting adalah saling mendukung, bukan saling menghakimi. Dan mungkin juga penting untuk minta bantuan ya. Nggak harus ngurus semuanya sendiri. Setuju, kita bukan superhero. Minta tolong pasangan, orang tua, atau teman bukan tanda lemah, tapi tanda bijak. Wah, ngobrol hari ini ilmu tapi juga dapat pelukan hangat secara verbal. Senang sekali kalau bisa begitu, Ned. Sebelum kita tutup, boleh dong, Dok, kasih semacam rangkuman atau pesan terakhir buat para orang tua yang lagi berjuang bikin malam lebih tenang. Tentu. Jadi gini, tidur bayi itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol sepenuhnya, tapi sesuatu yang bisa kita fasilitasi. Dan kuncinya ada 3. Sabar. Karena membentuk rutinitas itu proses, bukan sulap semalam. Konsisten, karena bayi belajar dari pengulangan, bukan dari kata-kata. Percaya diri, karena orang tua yang yakin dan tenang akan memancarkan rasa aman ke anak. Jangan kejar sempurna, kejar yang cocok dan nyaman buat keluarga kamu. Aduh, itu manis banget. Terima kasih banyak ya Dr. Reza untuk waktu dan ilmunya. Aku yakin banyak pendengar Ruang Bunda yang merasa lebih ringan setelah dengerin episode ini. Sama-sama, nah terus semangat buat semua orang tua hebat di luar sana. Dan buat kamu yang masih merasa lelah, ingat, kamu sedang melakukan pekerjaan paling mulia di dunia, mendampingi seorang manusia kecil bertumbuh. Jangan lupa istirahat, minum air putih, dan kalau bisa, curi-curi tidur siang. Terima kasih sudah mendengarkan Ruang Bunda. Jangan lupa share episode ini ke teman-teman atau saudara yang sedang punya bayi. Dan seperti biasa, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang gak kalah penting. Sampai jumpa dan semoga malam ini jadi malam yang lebih tenang.